Pemirsa, angka pelanggaran PSBB dan pelarangan mudik semakin menurun, Indonesia diharapkan segera terbebas dari virus corona. Selengkapnya pemaparan akan disampaikan rekan dari Salam Besi dari Silahkan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, kita hampir bebas dari corona. Setidaknya harapan itulah yang diungkapkan oleh pemimpin negeri ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya saya ingatkan kembali agar kita taat dan patuh kepada aturan PSBB dan juga tidak mudik. Kami ingatkan kembali pemirsa, dan kita lihat informasi grafis pertamanya bahwa untuk memberantas corona dari Indonesia ini memang pemerintah sudah melarang untuk mudik tepat seminggu lalu pada tanggal 21 April 2020 yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi. Dan pelarangan mudik ini jangka waktu atau periode waktunya berbeda untuk sejumlah moda transportasi. Ada transportasi darat dan juga penyeberangan antar pulau yang ternyata dilarang sejak 24 April hari Jumat lalu sampai 31 Mei 2020, kurang lebih 1 minggu pasca Lebaran. Dan juga sementara angkutan udara sedikit lebih lama sampai 1 Juni 2020. Untuk kapal laut lebih lama lagi sampai 8 Juni 2020. Sementara untuk moda transportasi darat khususnya kereta api pelarangannya lebih lama lagi dari 24 April 2020 pada Jumat lalu hingga 15 Juni 2020, yang artinya kurang lebih sekitar 3 minggu pasca Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan akan bertepatan pada tanggal 24 dan juga 25 Mei 2020. Dan pemirsa, sekarang juga kita lihat bahwa memang virus corona ini bisa kita kalahkan bersama karena dari 270 juta masyarakat Indonesia ternyata banyak yang sudah taat dengan aturan PSBB yang diberlakukan di sejumlah daerah dan sudah taat aturan untuk tidak mudik. Kita lihat informasi grafisnya pemirsa, saya punya data dan angka dari angka orang yang diminta putar balik pada saat mereka berusaha untuk meninggalkan Jabodetabek. Jadi Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan pelarangan mudik pada hari Selasa 21 April 2020 dan di tanggal 22 April setidaknya ada 25.000 kendaraan yang mencoba untuk meninggalkan Jakarta. Pada saat itu masih diperbolehkan karena pelarangan mudik yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 April baru berlaku di tanggal 24. Dan di tanggal 23 di hari Kamis angka tersebut meningkat lagi. Ada 27.000 kendaraan yang berusaha meninggalkan DKI Jakarta. Dan di hari pertama pelarangan mudik di hari Jumat 24 April 2020 angka ini langsung turun menjadi 1.873 kendaraan. Baik yang mengarah ke timur Jawa maupun ke barat Jawa melalui Provinsi Banten maupun Provinsi Jawa Barat. Karena di hari ini hari pertama pelarangan mudik dan ribuan kendaraan ini diminta putar balik ke daerah asalnya. Angkanya semakin menurun pemirsa, di hari Sabtu 25 April menjadi 1.200 kendaraan lebih. Begitu juga semakin menurun menjadi 875 kendaraan saja. Dan kemarin di hari Senin hanya 600 kendaraan yang masih berusaha untuk pulang kampung atau melanggar aturan ini. Dan 600 kendaraan ini masih diminta untuk putar balik. Selama 2 minggu penerapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara persuasif, artinya mereka hanya ditegur dan diminta untuk putar balik saja. Namun mulai pada tanggal 7 Mei beberapa pekan lagi mereka akan dikenakan sanksi denda yang diambil dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bisa berupa pidana penjara 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Ini tadi, dan kita juga punya data pelanggaran yang ada pemirsa. Rata-rata pelanggaran yang terjadi paling banyak di gerbang tol Cikarang Barat di Provinsi Jawa Barat. Karena ada 2.293 kendaraan yang berusaha meninggalkan Jabodetabek dan diminta putar balik. Sejak tanggal 24 April 2020 di hari pertama pelarangan. Sementara lokasi kedua terbanyak pelanggaran ada di gerbang tol Bitung di Kabupaten Tangerang, Banten. Di situ ada 1.748 kendaraan yang berusaha meninggalkan Jabodetabek. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan ad interim Menteri Perhubungan juga sudah mengungkapkan bahwa konsep yang diusung oleh pemerintah adalah aglomerasi, yang artinya kesatuan antara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Ini adalah lokasi paling banyak pelanggaran pelarangan mudik. Sementara dari sisi jenis memang lebih banyak kendaraan pribadi yang masih berusaha untuk mudik ke kampung halaman. Ada 2.527 kendaraan pribadi yang melanggar aturan ini. Sementara kendaraan umum ada 1.514 angkutan umum yang berusaha meninggalkan kendaraan ini. Tapi
untungnya adalah semua angka ini semakin menurun sehingga kita semua optimis termasuk pemerintah bahwa penyebaran virus corona di tanah air ini bisa selesai pada bulan Juli 2020. Kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa. Jadi ini adalah tren penurunan jumlah pemudik dari tahun ke tahun karena pada 2018 ada 19.845.785 orang yang mudik dan ternyata di tahun lalu 2019 atau 1 tahun kemudian turun 1,31%. Hal ini ternyata berkorelasi kepada angka kecelakaan yang juga menurun signifikan. Walaupun angka pemudik dengan angkutan umum melalui darat turun tidak signifikan, hanya 1,31%, tapi ternyata angka kecelakaan ini menurun sangat signifikan. Bayangkan pada 2018 ada 1.491 kasus kecelakaan dengan moda transportasi darat, sementara di tahun lalu di 2019 turun menjadi 529 kasus saja pemirsa. Dan hal ini juga diapresiasi oleh pihak pemerintah, bahkan sejumlah pejabat mengungkapkan banyak orang yang sudah taat terkait dengan aturan pelarangan mudik. Lalu bagaimana dengan aturan PSBB yang sudah diterapkan di berbagai kota di tanah air, khususnya Jakarta? Ada kabar baik. Kita lihat informasi grafis berikutnya karena menurut Korlantas Polri, lebih tepatnya Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, bahwa angka pelanggaran aturan PSBB di DKI Jakarta turun 36%. Artinya banyak masyarakat di DKI Jakarta sudah taat PSBB. Dan dari angka ini rata-rata memang pelanggarannya masih saja ada warga yang meninggalkan rumah tanpa menggunakan masker pemirsa. Dari pemaparan data saya semua ini, pemerintah berharap bahwa kita lihat informasi grafis berikutnya saya ambil dari medcom.id. Di bulan Juli diperkirakan dan diharapkan Indonesia sudah bebas COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo karena angka pertumbuhan virus corona atau kasus positif COVID-19 di Jakarta dan juga sejumlah daerah lain di Indonesia sudah mulai turun sehingga Presiden Joko Widodo bersama jajarannya menggencarkan rapid test untuk bulan April dan Mei ini. Sehingga diharapkan ini, Indonesia bisa sembuh dari corona pada bulan Juli 2020. Kita dukung bersama agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Bersatu melawan corona, saya kembalikan ke Marvin Sulistyo. Terima kasih untuk pemaparan Anda dari Salam Pesi.